Halo, selamat sore semua. Sorry kemarin-kemarin saya nggak sempet nge-record video buat trading. Soalnya waktunya mepet sambil gantian jagain anak sama istri, sambil curi-curi waktu buat kerja juga nih, kerja trading maksudnya. Kadang seminggu itu saya cuma dapat bersihnya ya 3 sampai 4 hari gitu. Nggak bisa full seminggu trading terus, tuh agak susah karena kadang harus ngurusin anak lah. Nah, sebagai penggantinya nih, hari ini saya mau share sedikit ya tentang metode saya. Jadi intinya di metode saya ini itu bisa untuk mapping, mulai dari mapping sampai dengan entry, ya kan? dan TP-nya di mana, mau pendek mau jauh, itu ada tanda-tandanya semua. Gitu. Stop loss dan cut loss-nya pun ada tanda-tandanya semua. Kalau stop loss ya gampang ya, tinggal cari swing aja, pasang stop loss. Tapi kadang sebelum mencapai stop loss ada tanda-tanda kegagalan, itu bisa cut loss lebih dulu gitu. Ya. Terus metode saya kan sebenarnya classical technical analysis klasik yang semua orang udah paham, udah banyak di buku, di video YouTube. Cuma terkadang membedahnya secara sistematis yang masih kurang, mungkin kurang disiplinnya kali ya gitu. Jadi rata-rata orang tahu kalau misalkan saya buka chart di sini MA50 20 ini udah nge-cross gini, udah mulai ngelebar, berarti tanda-tanda trennya itu bullish. Tapi secara sistematis bagaimana cara masuknya pada market seperti ini, masih banyak yang bingung juga. Mau entry sekarang bingung stop lossnya di mana. Gitu. Pada akhirnya ya asal biru tutup kayak gitu. Bukan nggak boleh, yang penting itu sistematis dan bisa bikin akun kita itu tumbuh terus gitu aja. Mau asal biru tutup ya nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Kemudian kaitannya dengan tren ini kan metodenya lebih ke follow trend ya, following trend. Nah, jadi hanya ada 2 gerakan, dia saat turun ataupun saat naik, cuma ada 2 gerakan. Pertama expansionnya, kedua yang correctionnya atau pullbacknya gitu. Jadi profit kita itu berada di fase expansion tadi. Kemudian entry-nya ketika dia terjadi correction, di akhir correction itu yang dianalisis, atau kita berusaha mengidentifikasi di mana expansionnya, di mana correctionnya, di mana ending correctionnya, disitulah kita masuk. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini ada alat bantu lain ya, ada MACD, ada RSI, itu kepakai semua gitu. Punya fungsinya masing-masing. Dan kalau dikombinasiin tuh, itu ngebaca market tuh enak. Mau buka dari monthly, weekly, daily, ini bisa kebaca semua arahnya gitu. Monthly ini maunya kemana dan di fase mana, expansion atau correction. Weekly-nya di mana, expansion atau correction. Jika weekly-nya correction, maka di monthly-nya kita harus ngapain, di daily-nya kita harus ngapain gitu. Jika expansion di weekly kita harus ngapain.
di daily-nya misalkan, di H4-nya gitu. Nah itu bisa bisa di apa namanya, bisa dianalisis gitu. Ini saya udah cobain semua di currency, di gold, terus di beberapa pembelian saham saya juga ya, IHSG. Pakai ini juga sama. Bedanya cuma kalau di apa di di saham itu MACD-nya aja yang beda. Dia lainnya itu pakai ada dua. Jadi pengganti histogram yang ada di MT4 ini tuh kalau di TradingView itu line yang warna biru kalau nggak salah. Itu sama dengan histogramnya. Gitu. Nah, ya paling sementara itu aja ya. Kalau mau lebih detail belajar, silahkan aja hubungin kontak yang saya tulis di deskripsi. Nanti kalau ada kesempatan lagi minggu depan saya buat video lagi. Cuma kadang bingung juga ya, kalau metodenya itu aja, yang dibahas itu aja gitu. Jadi saya udah nggak mau ngebahas yang lain. Oh ya, satu lagi. Jadi intinya ini di saat di correction itu, di fase koreksi, saat pullback itu saya membuat pemahaman manipulasi, mencari manipulasi. Yang biasanya manipulasi itu dikenalnya di apa namanya, di ICT atau SMC itu ya. Tapi saya di sini membuat versi manipulasi dari sudut pandang moving average dan indikator yang ada di bawah sini gitu. Itu bisa gitu. Jadi nggak hanya smart money aja yang bisa mendeskripsikan atau menganalisa manipulasi. Yang penting itu maknanya seperti apa. Nah, dengan moving average pun bisa gitu. Terjadi manipulasi di sini, kemudian kita bisa entry di mana gitu. Dah, sampai situ dulu. Nanti kalau ada kesempatan saya lanjut lagi. Oke, salam semua, semoga profit.